Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi menurut Islam. Teori produsen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang kedua yaitu distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen. Distribusi pendapatan yaitu penyaluran harta yang dimiliki baik milik pribadi ataupun umum kepada pihak yang menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Distribusi dalam pandangan Islam memiliki makna yang cukup luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Distribusi kekayaan adalah penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip distribusi dalam Islam. Yang pertama yaitu larangan riba dan gharar. Riba adalah melebihkan keuntungan untuk dirinya sendiri terhadap orang lain. Sedangkan gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi. Transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian harga pasar, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Prinsip yang kedua yaitu keadilan dalam distribusi, yaitu pendistribusian pendapatan atau kekayaan secara adil yang sesuai dengan norma-norma keadilan yang diterima secara umum. Yang ketiga yaitu sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu menyadari bahwa harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Kesadaran ini akan menciptakan pribadi yang tidak hanya berpikir untuk menciptakan kesejahteraan individual, namun juga menciptakan kesejahteraan pada lingkungan sosial. Yang keempat yaitu larangan penumpukan harta. Islam tidak membenarkan penumpukan harta pribadi yang merusak fondasi sosial, karena hal ini bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada munculnya kelas-kelas yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan yang pertama yaitu tujuan dakwah. Tujuan ini dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya zakat kepada para mu'alaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk keislaman dan mencegah keburukan atau menguatkan iman keislamannya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang terkandung dalam distribusi menurut pandangan Islam adalah akhlakul karimah. Misalnya memberi, menderma, dan mengutamakan orang lain. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting dalam distribusi yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan membangun solidaritas antar umat muslim. Mengutamakan cinta dan kasih sayang antar individu dan masyarakat, dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan ekonomi. Distribusi dalam Islam memiliki tujuan ekonomi yaitu pengembangan dan pembagian harta baik berupa infak maupun iuran wajib. Selanjutnya, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal mereka, dan andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi.